JPU dakwa Putri Chandrawati dengan pasal pembunuhan berencana. Tirto.id. Ya memang sejak awal pemunculan Ibu PC, sebagaimana diskusi kita tadi, sudah mengundang kecurigaan, munculkan alasan atau memberikan alasan kepada masyarakat untuk menaruh syawah sangka. Dan terlihat bahwa pergeseran statusnya sedemikian ekstrim ya. Dari yang semula memposisikan diri atau mendaku sebagai seorang korban, karena beliau melapor ke Polda Metro Jaya, mendaku sebagai korban kejahatan seksual, kemudian bergeser posisinya menjadi saksi, dan hari ini 180 derajat banting setir posisinya sekarang sebagai tersangka. Bahkan semakin mengejutkan bahwa bukan tersangka sembarang tersangka, tapi tersangka pembunuhan. Dan ini menurut saya, teman-teman di kepolisian sudah memiliki sejumlah alasan untuk suatu saat nanti lebih bersemangat lagi menangani kasus Ibu PC, karena Ibu PC dalam serangkaian pemunculannya justru mengindikasikan beliau secara sengaja mencoba untuk mempersulit proses penegakan hukum itu sendiri. Kita bayangkan nanti andaikan di hadapan majelis hakim bisa saja mempertimbangkan adakah unsur-unsur yang meringankan dan adakah unsur-unsur yang memberatkan. Nah, pemunculan Ibu PC, keengganan Ibu PC untuk diperiksa oleh LPSK dan seterusnya, membangun alibi dan seterusnya, ini bisa saja kemudian nantinya dinilai oleh hakim sebagai unsur yang memberatkan. Peran Putri Sambo adalah pertama menutupi kejadian sebenarnya, karena dia kan saksi kunci di situ, bisa disebut juga sebagai saksi mahkota, karena dia mengetahui, melihat dan mendengar serta mengalami apa yang terjadi sesungguhnya. Tetapi dia sengaja terus diam dengan menyuruh penasihat hukumnya bernama Patra Mjen untuk menyebarkan hoax atau menyebarkan kejahatan setiap hari dengan cara memfitnah bahwa almarhum melakukan kekerasan seksual atau pemerkosaan kepada Ibu Putri. Nampaknya juga tidak mampu untuk menjelaskan secara konkret apa sebenarnya dugaan perbuatan Ibu Putri sampai ia harus diancam hukuman mati. Kan pasal 340 subsidiar 338 itu kan bukan pasal yang main-main. Sementara kami melihat memang fakta-fakta itu disusun secara kabur, gitu. Ada fakta yang dihilangkan dan cukup banyak kelemahan-kelemahan yang saya pikir bisa kita elaborasi nanti dalam proses persidangan. JPU dakwa Putri Chandrawati dengan pasal pembunuhan berencana. Tirto.id. Jaksa penuntut umum membacakan surat dakwaan terhadap Putri Chandrawati dalam sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 17 Oktober 2022. Putri didakwa telah melakukan pembunuhan berencana terhadap korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Terhadap terdakwa Putri Chandrawati didakwa telah melakukan pembunuhan berencana sebagaimana pasal 340 KUHP, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsidiar 338 Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, kata JPU di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 17 Oktober 2022 lalu. Sejumlah peran Putri Chandrawati dalam pembunuhan Brigadir Yosua menurut jaksa adalah menelpon Ferdi Sambo dan memesan PCR di rumah Saguling. Jaksa menyebut Putri Chandrawati juga berada di satu ruangan dengan Ferdi Sambo saat suaminya itu sedang membeberkan skenario seolah-olah terjadi pelecehan seksual terhadap dirinya saat menyusun plot di lantai 3 Jalan Saguling 3 Duren 3 Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022. Dalam skenario tersebut, Yosua melecehkan Putri yang kemudian berteriak minta tolong, lalu Richard datang dan Yosua menembaknya. Richard kemudian datang dan ditembak oleh Yosua dan dibalas oleh Richard, kata jaksa. PN Jaksel hari ini mengagendakan sidang dakwaan untuk Ferdi Sambo, Ricky Rizaldi, Putri Chandrawati dan Pak Ma'ruf dengan Ketua Majelis Hakim Wahyu Imam Santosa, serta dua anggota Morgan Simanjuntak dan Alimin Ribut Sujono. Sementara Baradae atau Richard Eliezer akan menjalani sidang pada Selasa 18 Oktober, sedangkan untuk kasus obstruction of justice dengan majelis hakim yang sama digelar pada Rabu. Pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua dilakukan Ferdi Sambo bersama-sama dengan Richard Eliezer Pudiang Lumiu atau Baradae, Putri Chandrawati, Ricky Rizaldi Bowo, dan Kuat Ma'ruf. Pembunuhan dilakukan pada 8 Juli 2022 di rumah dinas Kompleks Polri Duren 3 nomor 46 Jakarta Selatan.